makanya ini kita lagi sama Mas Bruri. Mas Bruri ini lumayan cukup terkenal. Lumayan daripada lumayan ya. Lumayan. Karena ya hubungan Tegal sama Semarang dari dulu kan bagus ya Mas Bruri ya. Amin ya. Dan Mas Bruri ini dengan Octopusnya tuh sering berapa kali main di Tegal. Oke, Mas Bruri, ini Camstore ini, Mas Bruri ini juga punya record store juga, namanya Camstore. Camstore ini juga mungkin satu-satunya tempat rilisan fisik yang ada di Semarang. Offline ya. Yang offline ya, toko offline. Jadi ada kalian bisa beli rilisan fisik di Camstore. Nah, Mas Bruri, gimana sih kelihat rilisan fisik di Semarang, Mas? Kelihat rilisan fisik di Semarang untuk bukan tiga ya. Kita ngomong satu dekade ini ya. Satu dekade ini banyak band-band yang ini ya, band-band baru nih banyak bermunculan. Cuman masih tetap saja ketika saya ngomong yang melek mata untuk merilis sebuah album fisik itu persentasenya masih dikit. Tapi untuk produksi karya mereka sangat masif. Jadi kan sekarang dimudahkan adanya platform digital ya. Mungkin untuk saat-saat ini masih nyaman dan masih pengen memaksimalkan via platform digital gitu kan. Tapi sebenarnya tidak ada salahnya dan ada suatu kecemasan kalau saya sendiri. Ketika kita ngomong hal-hal yang digital itu kan kita contohkan seperti ini. Patch ya. Patch saja dulu rame. Habis itu tiba-tiba hilang. Database kita di situ hilang semua. Iya, betul. Nah, berarti kan bisa nih ketika misal suatu saat nanti itu kan badai internet. Iya, badai internet. Atau paling enggak gini, ketika kita masih bisa menikmati musik di suatu tempat yang terpencil tanpa adanya sinyal wifi, ya kan? Jaringan wifi itu kita bakal bisa nikmati tetap dengan analog. Oke. Ya kayak gitu. Nah, untuk band-band Semarang sendiri yang menurut recommended dari Mas Bruri itu band apa aja Mas yang kayak perlu dibeli? Perlu dibeli, pastinya sayanya sendiri dan pasti kalian juga akan menunggu Sugi Bornean itu untuk cetak CD ya. Sama plat piringan hitam katanya tadi. Iya. Ya, itu dengar mau cetak ya mereka. Iya. Terus ada Good Morning Everyone itu bagus. Terus solois Kak Dendi Nata itu juga bagus. Kalau band itu yang kalau kalian seneng kayak psychedelic itu, kalian bisa ada alternate Mandor itu bagus ya. Mereka keluarin CD ya? Dulu sempat mengeluarkan CD EP mereka ya, album EP mereka, terus ada format kaset yang entah ini album baru, semoga juga cetak versi ini juga fisik juga sih. Terus ada beberapa di tahun-tahun kebelakangan ini banyak band stoner, band doom itu yang malah pada cetak kaset, cetak CD ya gitu. Everless ya gitu kan, terus Balau itu, terus kayak si Ahul kayak gitu pada cetak fisik gitu ya. Oke. Nah, untuk ini kan masalah Semarang nih Mas. Ya. Ini biar teman-teman juga yang biasanya teman-teman di Tegal juga pengen tahu. Menurut Mas Bruri sendiri perkembangan Tegal di mata Mas Bruri yang penggiat musik ya, penggiat musik di Semarang itu apa yang menjadi highlight Mas Bruri? Kalau misalnya kita bicara Tegal. Kalau Tegal itu kebetulan karena lingkup saya kan kenalnya dengan teman-teman Balkot ya, atau beberapa ada masih tetap di circle Tegal tapi di luarnya. Ya kan, kayak di Brebes, kayak di ini ya, Karesidenan ya di situ tuh ya. Tapi ketika kita ngomong Tegal, tempat yang sangat klasik sekali, dimana kadang pasti kangen manggung di sana ya. Kulturnya, dari skena Jepangnya juga masih jalan gitu kan, metalnya juga gitu kan. Paling kalau highlight saya untuk bandnya yang Mas Ugi itu ya,
Rakus. Ya, ya. Dia organizer kalau. Sekarang organizer kan ya. Kalau Ugi sekarang satu band sama aku, Nah, Fat Randy itu. Fat Randy mungkin akhirnya bisa memantik untuk teman-teman Tegal yang lainnya bahwa satu, ketika kita membicarakan masalah porsi, ketika kalian ngeband, kalian juga harus punya karya gitu kan. Nah terus dari karya itu kalian mau kemana, kemas seperti apa gitu kan. Bukan hanya kita zaman sekarang hanya memikirkan untuk punya band, manggung tanpa kita punya sesuatu yang kita bisa dokumentasikan. Dalam arti dokumentasi di luar dari footage, video live, tapi benar-benar kita harus bisa mengarsipkan karya kita. Terlepas ini detik-detik di waktu ini band kita bukan siapa-siapa, tapi one day ya, kita nggak pernah tahu ketika nanti akan berkembang getok tular itu ya, terus menstimulan jadi rangsangan untuk yang lainnya. Ketika kita bakal ngomong, ketika ekosistem itu berjalan, bahwa di dalam ekosistem itu terjadi hal-hal yang di luar perkiraan gitu kan. Ya. Nah, untuk masalah suka dukanya Mas nih, karena untuk jual rilisan fisik kan susah ya. Artinya kita perlu banyak strategi dan tips khusus lah. Lah dari Mas Duli sendiri, strateginya itu gimana Mas untuk jualan seperti ini? Untuk jualan ya, untuk jual jadi gini. Jadi kita akan menggeser dulu untuk masalah stigma bahwa band itu bisa jalan karena manggungnya kenceng. Enggak melulu seperti itu, malah justru esensi dasarnya adalah ketika gimana kita berjejaring, kita bernetworking di situ, pada akhirnya dari asas pertemanan itu tadi, itu bisa menjadi value buat market kita berjualan. Ditambah nanti kita balikan lagi ke masalah eksistensi, ya kan? Ketika eksistensi itu terjaga, attitude itu terjaga juga gitu kan, bakal bisa menelurkan album selanjutnya, dan selanjutnya. Kan kayak gitu. Nah, masalah gimana cara menjualnya? Banyak jalan kok menuju kayak pepatah itu, banyak jalan menuju ke Roma. Jadi kita bisa main di bundling. Gitu kan. Atau kadang ada beberapa nih, memang promote, misal ada band folk atau band pop gitu kan. Promote mereka di anak-anak muda. Ya kan, oke, mereka bikin demo isi 3 lagu, kita cetak dengan bukan ala kadarnya, tapi bisa diminimalisir gitu kan. Kita bisa titipkan gitu di coffee shop sebagai sampel. Atau misalkan sekarang jarang Mas, orang sekarang digital semua, bisa kok kita berjual, kita mulai promote dulu via gini. Bisa nggak sih kita di per tiap titik coffee shop, banyak kan pasti Tegal ya? Banyak. Pokoknya segmen anak muda nongkrong itu memutarkan lagu-lagu band lokal kita. Iya, betul. Ya. Itu okay. Akhirnya kan itu seperti balik lagi seperti peribahasan tak kenal maka tak sayang. Oke. Ya, gitu. Nah, gini Mas, kalau misalkan nih ada band-band Tegal yang punya album terus pengen ikut menjual karya mereka atau CD album mereka atau kaset mungkin atau rilisan mereka di Camstore, itu caranya gimana? Oh, sangat bisa sekali. Tinggal kalian nanti bisa kontak saya, ada di Instagram ya, Instagram Store ya. Di Camstore via WhatsApp bisa, tinggal kalian kirimkan saja. Maksudnya kirimkan nanti sebagai kami akan membantu di sini, Camstore akan membantu untuk jalur pendistribusian kalian gitu kan. Atau misal, Mas, aku udah cetak nih Mas, terus segmenku kayak gini Mas, aku bisa nggak Mas minta mapping record store di Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Jakarta. Nanti saya kasih titik-titiknya. Nanti kalian hubungi sendiri bisa. Atau kalau memang khususnya kalau memang di Camstore, tinggal kalian kirim saja ke sini berapa pieces, monggo silahkan. Nanti untuk masalah konsinasi nanti kita bisa bicarakan. Masih tetap pada porsi yang sama-sama enaknya kok. Nah, tapi balik lagi. Intinya satu. Ketika kalian sudah cetak CD, kalian punya produk yang dijual, yang dititipkan atau dipasarkan via record store itu, jangan melulu gimana nih reportnya. Kadang kan seperti ini ya. Iya, kadang tanya gimana nih udah kejual ya. Akhirnya sebenarnya pertanyaan itu bisa kita balikkan ke diri kita lagi.
kita bagian band lagi. Gimana promo kalian? Ketika promo kalian, ya kan, tepat, penjualan juga. Nah, promonya yang tepat itu gimana Mas? Maksudnya yang menurut Mas Luris Promo itu yang ideal. promo yang ideal itu anu ya, mungkin per tiap band itu bakal punya, aku yakin bakal punya formula sendiri-sendiri. Okay. Tapi yang terpenting jangan pernah dalam 1 bulan itu kabar band kalian itu hilang dari timeline, ya, dari feed follower kalian. Sudah, itu aja. Okay. Apalah itu sekarang, apalagi kan kita ngomong sekarang Instagram. hidup adalah konten gitu ya, ngonten terus wae, ngonten terus aja gitu kan. Jadi ya apa nih, misalkan wah wagu kontennya, tapi seenggaknya dengan wagu ketika kalian dibicarakan itu menandakan kalian berarti masih ada. Sudah, itu aja. Sepakat. Oke, mungkin jangan banyak-banyak, jangan panjang karena ini waktu buka puasa, Mas Luri juga buka puasa. Tapi poinnya itu Mas Luri sangat terbuka bagi teman-teman yang mau bikin bantuan Distribusi. Untuk jalur distribusi sangat bakal saya bantu gitu kan. Pokoknya tinggal kontak aja, nanti bisa untuk gimananya ya, nanti pengen yang seperti apa, nanti kita tinggal bisa bicarakan. Ya, mungkin itu aja Mas. Oke. Terima kasih banyak Mas Luri. Sami-sami. Thank you.